Video ini menceritakan kisah tragis yang dialami seorang wanita yang bernama Julian Koepke, remaja yang jatuh dari ketinggian 10.000 kaki dari pesawat dan bertahan hidup di hutan Amazon sendirian. Pada tanggal 24 Desember 1971, Juliane Koepke berada di dalam penerbangan Lansa 508. Saat dalam penerbangan, pesawat tersebut disambar petir, lalu menyebabkan hancurnya pesawat dan jatuh dari ketinggian 10.000 kaki dan terjun ke hutan-hutan Amazon pada saat kejadian kecelakaan itu. Sebelum keberangkatan, Julian Koepke tidak tahu apa yang akan terjadi padanya ketika dia menaiki penerbangan Lansa 508 pada tanggal 24 Desember 1971. Namun bagaimana ia bertahan sendirian di hutan Amazon tanpa adanya bekal makanan maupun peralatan yang tersisa? Kalian penasaran dengan kisahnya? Silahkan simak video ini baik-baik. Gadis berusia 17 tahun itu bepergian bersama ibunya dari Lima, Peru ke kota Pucallpa di bagian timur untuk mengunjungi ayahnya yang bekerja sebagai ahli zoologi di hutan hujan Amazon. Ia telah menerima ijazah sekolah menengahnya sehari sebelum keberangkatan pesawat dan kini berencana untuk belajar zoologi seperti orang tuanya. Namun tiba-tiba, penerbangan selama 1 jam itu berubah menjadi mimpi buruk ketika badai besar datang dan petir menyambar pesawat membuatnya jatuh ke hutan di bawahnya. Sebuah ucapan ibu Julian Koepke saat dalam pesawat yang saat ini menjadi kenangan yang menghantui pikirannya adalah, "Sekarang semuanya berakhir." Kemudian, saat pesawat mulai hancur di udara, Juliane Koepke dan kursi yang didudukinya terlepas dari pesawat yang hancur itu sendiri. Hal berikutnya yang ia sadari, ia jatuh dari ketinggian 10.000 kaki di udara dan menabrak kanopi. Namun ketika Juliane Koepke akhirnya terjatuh ke tanah, ia secara ajaib selamat dan kisah kegigihannya yang menakjubkan belum berakhir. Julian Koepke lahir di Lima pada tanggal 10 Oktober 1954. Julian Koepke adalah anak dari 2 orang ahli zoologi Jerman yang pindah ke Peru untuk mempelajari satwa liar. Sejak tahun 1970-an, ayah Koepke melobi pemerintah untuk melindungi hutan dari penebangan, perburuan, dan penjajahan. Berdedikasi pada lingkungan hutan, orang tua Koepke meninggalkan Lima untuk mendirikan Panguana, sebuah stasiun penelitian di hutan hujan Amazon. Di sana, ia tumbuh sambil belajar cara bertahan hidup di salah satu ekosistem paling beragam dan tak kenal ampun di dunia. Dalam kejadian saat itu, saya tumbuh dengan mengetahui bahwa tidak ada yang benar-benar aman, bahkan tanah kokoh yang saya pijak, kata Koepke, yang sekarang dikenal dengan nama Dr. Dealer, kepada The New York Times pada tahun 2021. Kenangan itu telah membantu saya berkali-kali untuk tetap tenang, bahkan dalam situasi sulit, ucap Juliane Koepke. Dengan kenangan, Koepke mengacu pada pengalaman mengerikan pada malam Natal tahun 1971. Pada hari yang menentukan itu, penerbangan seharusnya berlangsung selama 1 jam. Namun, hanya 25 menit setelah penerbangan, tragedi pun terjadi. Julian Koepke duduk di kursi 19F di samping ibunya di pesawat berpenumpang 86 orang. Dan tiba-tiba, mereka mendapati diri mereka berada di tengah badai petir yang dahsyat. Pesawat itu terbang ke dalam pusaran awan hitam pekat dengan kilatan petir yang berkilauan melalui jendela. Saat barang bawaan keluar dari kompartemen atas, ibu Koepke bergumam, "Semoga ini berjalan lancar." Namun sambaran petir menyambar motor pesawat dan pesawat pun hancur berkeping-keping. Apa yang sebenarnya terjadi adalah sesuatu yang hanya dapat Anda coba rekonstruksi dalam pikiran Anda, kenang Koepke. Ia menggambarkan jeritan orang-orang dan suara mesin hingga yang dapat ia dengar hanyalah angin di telinganya. Hal berikutnya yang saya tahu, saya sudah tidak berada di dalam kabin lagi. Saya berada di luar, di udara terbuka. Saya tidak meninggalkan pesawat akan tetapi pesawat itu yang meninggalkan saya, kata Julian Koepke. Masih terikat di kursinya, Julian Koepke menyadari bahwa dirinya terjatuh bebas dari pesawat. Kemudian, ia kehilangan kesadaran. Saat dia terbangun, dia telah terjatuh 10.000 kaki ke tengah hutan hujan Peru dan secara ajaib, ia hanya mengalami luka ringan.
Pusing karena gegar otak dan syok atas pengalaman itu, Juliana Kopske hanya bisa mencerna fakta-fakta dasar. Ia tahu bahwa ia selamat dari kecelakaan pesawat dan ia tidak bisa melihat dengan jelas dengan satu matanya. Dengan tulang selangka yang patah dan luka dalam di betisnya, ia kembali tak sadarkan diri. Butuh waktu setengah hari bagi Kopske untuk benar-benar bangun. Awalnya, ia berusaha mencari ibunya, tetapi tidak berhasil. Namun, dalam perjalanan, Kopske menemukan sebuah sumur kecil. Meskipun ia merasa putus asa saat itu, ia teringat nasihat ayahnya untuk mengikuti air ke hilir karena di sanalah peradaban berada. Aliran sungai yang kecil akan mengalir ke aliran sungai yang lebih besar, lalu ke aliran sungai yang lebih besar lagi, dan seterusnya, hingga akhirnya Anda akan menemukan pertolongan. Nasihat ayahnya kala itu. Maka Kopske pun memulai perjalanannya yang melelahkan ke hilir. Kadang ia berjalan, kadang ia berenang. Pada hari keempat perjalanannya, ia bertemu dengan 3 penumpang lainnya yang masih terikat di kursi mereka. Mereka telah mendarat dengan kepala terlebih dahulu di tanah, dengan kekuatan sedemikian rupa, sehingga mereka terkubur sedalam 3 kaki, dengan kaki mereka menjulur lurus ke atas. Salah satunya adalah seorang wanita, tetapi setelah memeriksa, Kopske menyadari bahwa itu bukan ibunya. Namun, di antara para penumpang itu, Kopske menemukan sekantong permen. Permen itu menjadi satu-satunya sumber makanannya selama sisa hari-harinya di hutan. Sekitar waktu inilah Kopske mendengar dan melihat pesawat penyelamat dan helikopter di atas. Namun upayanya untuk menarik perhatian mereka tidak berhasil. Kecelakaan pesawat itu telah memicu pencarian terbesar dalam sejarah Peru. Tetapi karena padatnya hutan, pesawat tidak dapat menemukan puing-puing dari kecelakaan itu, apalagi satu orang pun. Setelah beberapa saat, Julian Kopske tidak dapat mendengar mereka dan tahu bahwa ia benar-benar harus mencari bantuan seorang diri. Pada hari ke-9 penjelajahannya di hutan, Juliana Kopke menemukan sebuah gubuk dan memutuskan untuk beristirahat di sana. Di sana ia teringat akan pikirannya bahwa ia mungkin akan mati sendirian di dalam hutan. Namun kemudian dia mendengar suara-suara. Suara itu milik 3 penebang kayu asal Peru yang tinggal di gubuk itu. Pria pertama yang saya lihat tampak seperti malaikat, kata Kopske. Para lelaki itu tidak merasakan hal yang sama. Mereka sedikit takut padanya dan awalnya mengira dia adalah roh air yang mereka percayai yang disebut Yemanjabut. Namun mereka membiarkannya tinggal di sana selama 1 malam lagi dan keesokan harinya mereka membawanya dengan perahu ke rumah sakit setempat yang terletak di kota kecil di dekatnya. Setelah 11 hari yang mengerikan di hutan, Kopske diselamatkan. Setelah dirawat karena luka-lukanya, Kopske dipertemukan kembali dengan ayahnya. Saat itulah ia mengetahui bahwa ibunya juga selamat dari jatuh pertama, tetapi meninggal tak lama kemudian karena luka-lukanya. Julian Kopske membantu pihak berwenang menemukan pesawat tersebut, dan dalam beberapa hari mereka berhasil menemukan dan mengidentifikasi mayat-mayat tersebut. Dari 92 orang yang ada di dalam pesawat, Julian Kopske adalah satu-satunya yang selamat. Kehidupan pasca kecelakaan traumatis itu sulit bagi Juliane Kopske untuk dilupakan. Ia menjadi pusat perhatian media, dan ia tidak selalu digambarkan dalam sudut pandang yang sensitif. Kopske mengembangkan rasa takut yang mendalam terhadap penerbangan, dan selama bertahun-tahun, ia mengalami mimpi buruk yang berulang. Namun, ia bertahan hidup seperti saat ia berada di hutan. Ia akhirnya melanjutkan studi biologi di Universitas Kiel di Jerman pada tahun 1980 dan kemudian menerima gelar doktornya. Ia kembali ke Peru untuk melakukan penelitian di bidang mamalia. Ia menikah dan menjadi Juliana Diller. Pada tahun 1998, ia kembali ke lokasi kecelakaan untuk membuat film dokumenter Wings of Hope tentang kisahnya yang luar biasa. Dalam penerbangannya bersama sutradara Werner Herzog, ia sekali lagi duduk di kursi 19F Kopske, menganggap pengalaman itu sebagai terapi. Itulah pertama kalinya ia mampu fokus pada insiden itu dari kejauhan dan, dengan cara tertentu, memperoleh rasa tuntas yang katanya masih belum ia dapatkan. Pengalaman itu juga mendorongnya untuk menulis memoir tentang kisah bertahan hidupnya yang luar biasa, yaitu When I Fell from the Sky, yang artinya ketika aku jatuh dari langit. Meskipun telah mengatasi trauma akibat peristiwa tersebut, ada satu pertanyaan yang masih menghantuinya. Mengapa hanya dia yang selamat? Juliana Kopke mengatakan pertanyaan itu terus menghantui dirinya.
Itulah fakta mengerikan yang dialami Julian Koepcke. Buat kamu yang sudah nonton video ini, silahkan like jika Anda menyukai video ini, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info update terbaru.